Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita mulai belajar, ayo coba rapikan dulu meja-mejanya, rapikan dulu buku-bukunya. Oke, semua sudah rapi ya. Sekarang Adit pimpin doa. Mulai. Setelah selesai. Oke, sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Dara, Hadir. Raisa, Hadir. Zakia, Hadir. Rio, Hadir. Nopi, Hadir. Aditya. Oke, semua sekarang sudah hadir ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu sama kalian ya. Coba, ada yang tahu tidak kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Iya, betul. Lalu siapakah presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno. Wih, pintar semua. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menggali informasi dari teks dengan menggunakan aspek apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian kita juga hari ini akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis informasi penting dalam teks dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kemudian peserta didik juga mengetahui manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kalian amati dan baca teks yang sudah kalian bawa. Coba semuanya dibaca. Amati ya. Nah, coba Ibu mau tanya dulu. Dari teks yang sudah kalian baca, apa isi atau apa peristiwa yang ada di dalam teks tersebut? Pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Iya, benar sekali. Nah, jadi di dalam menggali teks itu kita harus mengetahui aspek-aspek pertanyaan. Yang pertama itu ada apa? Apa itu menjelaskan apa peristiwa yang terjadi di dalam teks tersebut. Kemudian mengapa? Nah, mengapa itu untuk menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi atau mengapa hal itu terjadi. Nah, berikutnya itu ada aspek kapan. Kapan itu untuk menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian siapa? Nah, siapa saja yang ada di dalam peristiwa itu. Kemudian di mana? Itu menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian bagaimana? Nah, itu berisikan tentang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Sekarang coba aspek apa pada teks itu apa coba? Pejuang bangsa Indonesia yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, lalu mengapa pejuang bangsa Indonesia itu berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia? Coba. Karena Bung Karno mengusung konsep teks proklamasi Iya, betul sekali. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta mengapa juga dia berjasa? karena ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Iya, masih banyak lagi ya tokoh-tokoh yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian siapa saja yang berjasa dalam teks tersebut? Siapa saja? Ayo, itu ada gambarnya. Insinyur Soekarno, Ahmad Suharjo, Laksamana Tadasi, Soekarni, Fatmawati, Sayuti Melik. Iya, betul sekali. Lalu di mana tempat lahir tokoh-tokoh tersebut? Bung Karno lahir di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta lahir Sumatera Barat. ya. Kemudian Ahmad Subarjo
Jawa Barat. Di Jawa. Kemudian Sukarni lahir di Jawa Timur. Sekitar Jawa Timur. Ibu Fatmawati Bengkulu. Oke. Selanjutnya itu adalah bagaimana mereka itu disebut berjasa. Nah, karena mereka itu seperti tadi ya, Soekarno itu sudah menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta, kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta, kemudian untuk Dr. Andes Muhammad Hatta juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno, dan masih banyak lagi ya. Dari penjelasan itu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Dara. apakah perlu untuk kita mengetahui penggunaan aspek apa, siapa, mengapa, dan lain-lain dalam menganalisis informasi dalam teks? Ya, apakah perlu kita mengetahui aspek apa, kapan, di mana, siapa, mengapa dalam menganalisis teks? Ya, perlu, karena itu mempermudah kita untuk mengetahui mengapa peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu terjadi, dan masih banyak lagi ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan PPT berikut ini ya. Nah, di sini ada PPT tentang persatuan dan kesatuan. Nah, coba kalian amati gambar ini. Nah, dari gambar ini kita peroleh bahwa persatuan dan kesatuan itu berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Seperti pada gambar ini, mereka itu bekerja sama untuk membersihkan lingkungan mereka. Oke, selanjutnya. Nah, persatuan itu dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Nah, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, jadi kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, kita tentu perlu untuk menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, apa kesejahteraan itu? Kesejahteraan itu adalah keadaan atau kondisi di mana manusia dalam keadaan makmur atau damai. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama itu merupakan contoh penerapan persatuan dan kesatuan di rumah. Yang pertama itu ada bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, menghormati anggota keluarga. Yang ketiga, menolong adik mengerjakan PR. Selanjutnya itu penerapan perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu mengerjakan tugas-tugas dari tutor bersama teman-teman tanpa membedakan suku, budaya, maupun agama. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Yang keempat, gotong royong membersihkan tempat belajar bersama. Nah, selanjutnya itu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan sekitar. Yang pertama itu bergotong royong. Yang kedua, saat ada musibah, maka tetangga akan segera menolong. Dan yang terakhir itu adalah penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Dan yang kedua, memiliki rasa persatuan meski berbeda agama, suku, dan budaya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat menerapkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mencegah terjadinya perpecahan. Yang kedua, kehidupan masyarakat aman dan tentram. Yang ketiga, masyarakat dapat saling bekerja sama dan bergotong royong. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya itu
ada tugas. Nah, di sini Ibu bagikan tugasnya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Tugasnya. Nah, sekarang kalian berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Terus lagi. Coba. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ya. Bagaimana anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sebentar lagi. Oke. Coba kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah selesai? Selesai. Sekarang semuanya sudah selesai ya. Coba Ibu minta kelompok 1 duluan yang presentasi. Ayo. Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting dari apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Informasi penting dari mengapa Jepang mendesak oleh sekutu. 2. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Informasi penting dengan siapa? 1. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. Jimmy. 4. Merdeka dari bagaimana perbedaan pendapat golongan tua dan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan diatur oleh Jepang dan ingin disiapkan tanpa campur dengan asing. Informasi penting dari kapan? 9 Agustus 1000. Nilai-nilai kerukunan terkait kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. 1. Bekerja sama dalam kelompok belajar. 2. Membantu ibu membersihkan rumah. 3. Menghargai teman ketika berdiskusi. Terima kasih kelompok 1. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Sekarang coba kelompok 2 maju presentasikan hasil diskusinya. Pertemuan di darat. Apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Mengapa Jepang terdesak oleh sekutu untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Karjiman Doyendingrat. 4. Marsikal Pasardi. Bagaimana perbedaan pendapat golongan Agustus 1945? Bagaimana dalam saingan Vietnam? Kerjasama dalam kelompok, membersihkan rumah bersama-sama, hidup rukun, hidup aman dan damai, terciptanya kehidupan yang sejahtera. Oke, silakan dulu kelompok 2. Ayo kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ini ada tugas ya. Ada tugas. Nanti dikerjakan dan dikumpul di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita hari ini sudah banyak sekali membahas materi pembelajaran, mulai dari menggali informasi dengan menggunakan 6 aspek, kemudian mempelajari manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Coba materi apa yang kalian pelajari hari ini? Persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan. Kemudian apa yang membuat kalian tertarik dengan pelajaran hari ini? Mencari aspek-aspek. Ya, itu ya, tertarik sekali kalian ya mencari informasi dalam teks itu. Nah, untuk tugas itu nanti akan Ibu berikan. Tugasnya adalah kalian mencari teks, kemudian kalian analisis informasi penting dari teks itu menggunakan aspek-aspek yang sudah kita pelajari tadi ya. Itu dikumpul di pertemuan 1 minggu lagi ya, waktunya itu masih lama. Oke, sekarang sekian pelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.